Baik teman-teman, balik lagi bersama kami Adi Purna, Yusifa dan Srisila. Baik, di sini kami akan mencoba praktik, yaitu cara menentukan fasa dan netral pada step kontak menggunakan avometer analog, dan bereksperimen menghidupkan lampu yang netralnya diambil dari grounding atau tanah. Baik, sebelum lanjut ke praktiknya, di sini ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu obeng. Di sini kami menggunakan obeng dengan merek Shiyota dengan panjang kurang lebih 30 cm. Terus bohlam. Di sini kami menggunakan bohlam Philips dengan daya 25 watt. Jadi untuk bohlam bebas, bisa pakai yang 5 watt, 10 watt, bahkan 100 watt. Terus di sini ada juga steker yang dilengkapi dengan fitting lampu. Terus juga sabit buaya. Oke. Terus di sini kami menggunakan avometer analog dengan merek Sanwa. Ini Sanwa yang KW ya. Jadi bukan yang asli, dengan tipe KS268 yang sudah support dengan pengukuran arus sampai maksimum 12 ampere. Terus yang terakhir ada stop kontak atau kabel roll sebagai sumber tegangan listrik PLN. Oke, jika sudah semua bahan lengkap, lanjut kita ke praktiknya. Baik, yang pertama kita tentukan dulu mana fasa dan netral pada kedua lubang kabel roll berikut. Caranya kita hidupkan dulu kabel rollnya. Oke, udah menyala. Terus kita ambil avometer analog. Nah, untuk selektornya kita ubah dari off ke 300 volt AC. Pastikan di sini AC volt. Oke. Terus untuk kabel merah untuk kabel merah atau hitam, jadi ini bebas karena bola balik, kita tancapkan salah satu kabel ke lubang stop kontaknya atau kabel rollnya. Oke, terus yang ini kabel yang satunya atau di sini kabel merah kita pegang. Oke, terus kita coba. Jadi ketika jarumnya tidak naik, yang berarti itu adalah netral atau yang tidak adanya arus listrik. Sedangkan jika jarumnya naik, itu yang berarti adalah fasanya atau yang terdapat arus listrik. Oke, kita coba lubang yang bagian kiri, tancap. Oke, terus kita pegang. Nah, di sini jarumnya naik di sekitar 27 volt AC, yang berarti ini adalah fasanya. Oke, untuk memastikan, coba kita pindah dulu di lubang yang bagian kanan. Oke, di sini. Terus kita coba lihat di skalanya. Nah, di sini tidak ada kenaikan jarum, yang berarti ini adalah netralnya. Oke, ya sudah. Jadi untuk lubang yang kiri ini fasa, terus lubang yang kanan ini adalah netralnya. Oke. Terus yang ketiga kita ambil dulu steker dengan fittingnya. Untuk cara merangkainya, jadi kabel dari steker ini, satu kabelnya ini disambung ke steker. Terus kabel yang satunya ditambahkan capit buaya. Nah, untuk yang kepiting ini disambungkan ke kedua platnya atau kedua penguncinya seperti ini. Oke, sudah. Nah, jadi karena ini di sini fasanya, di sini netralnya, pastikan kabel yang biru ini dia tersambung ke tercolokkan ke fasanya. Jadi karena di sini kabel biru yang tersambung ke ini,
Jadi kita balik, yang ini tersambung ke fasanya, sedangkan ini ke netralnya. Oke, atau lebih aman kita matikan dulu stop kontaknya. Oke, sudah. Terus kita siapkan obeng. Nah, untuk obeng ini digunakan untuk menancapkan ke tanah. Jadi kalian bebas bisa memakai besi ataupun tembaga. Baik, untuk percobaannya pertama kita coba dulu pada media tanah yang kering. Jadi di sini ada dua percobaan, tanah basah dan tanah kering. Jadi yang pertama kita coba dulu di tanah yang kering. Kita tancap. Sudah. Terus untuk kabel yang merah dari fitting kita sambungkan ke plat konduktor obengnya. Nah, sudah. Terus kita ambil bohlam, kita pasang di fittingnya. Pastikan bohlamnya terpasang dengan benar antara trap bohlam dengan fitting. Oke, ini sudah. Terus kita coba hidupkan saklar stekernya. Apakah lampu ini bohlam ini akan menyala di tanah media yang kering? Nah, hasilnya menyala. Oke. Terus kita coba ukur dulu berapa tegangan ketika menggunakan media tanah yang kering. Untuk skalanya sama, yaitu 300 volt. Pastikan berada di posisi AC volt. Oke. Caranya kita pasang salah satu kabel voltmeternya, baik itu yang merah atau yang hitam. Jadi di sini kami menggunakan kabel probe yang merah. Untuk probe merah ini tancapkan di bagian fase pada kabel stop kontaknya. Sedangkan yang hitam kita tancapkan di plat konduktor obengnya. Nah, di sini terukur. Jadi ini memakai skala atau selektor 150 volt. 150 volt. Jadi untuk hasilnya itu 150 volt. Jadi per stripnya itu dihitung 5. 150 volt maju 1 strip. Jadi 155 volt AC. Oke ya, segitu. Obengnya kita pindah ke dia tanah yang basah. Oke, sudah. Terus kita coba hidupkan saklarnya. Apakah lampunya akan menyala seperti media tanah yang kering? Nah, lampunya menyala. Tetapi untuk perbandingan kontras antara media tanah kering dengan basah itu, ternyata bohlamnya lebih terang menyala di media tanah yang basah. Oke, kita ukur dulu berapa tegangannya. Pastikan ini berada di skala 300 volt AC. Oke, terus untuk kabel merah sama seperti tadi, kita tancapkan di lubang yang terdapat fasanya. Terus kabel hitam kita tancapkan di plat konduktor obengnya. Oke, sebentar. Nah, ini untuk ini hasilnya. Jadi karena ini memakai skala 300 volt. Bentar. Oke, udah 300 volt. Untuk hasilnya ini kan 200 volt. Nah, lalu mundur 1 strip. Jadi 200 kurang 5, hasilnya 195 volt AC. Jadi untuk hasil di media tanah yang basah itu 195 volt AC. Jadi mengapa bohlam lebih terang menyala di
dia tanah yang basah, karena pada tanah yang basah itu terdapat air. Nah, airnya ini sebagai perantara yang cukup baik untuk mengantarkan arus listrik dari arus listrik yang terdapat di plat konduktornya mengalir ke grounding MCB yang terdekat atau grounding yang listriknya. Jadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Baik, sekian dari kami.